Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zahra Natala dari Pendidikan Teknik Bangunan A, NIM 2103886. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan pendidikan. Eh, yang pertama itu ada mengenai pengertian kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tentang bagaimana menjalankan kepemimpinannya, sehingga bawahan dapat bergerak sesuai dengan arahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bergeraknya orang-orang harus disesuaikan untuk mengikuti jalur tujuan yang akan dicapai dan bukan merupakan kamuflase atau kepura-puraan atau keinginan seorang pemimpin. Adapun pergerakan dalam pencapaian tujuan adalah legitimasi dari sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena bagaimanapun bukan hanya sebuah simbol atau kedudukan semata. The leader adalah seorang yang dipandang memiliki kelebihan dari yang lainnya untuk jangka panjang maupun jangka pendek dengan kewenangan dan kekuasaan dalam situasi tertentu. Leading adalah kegiatan di mana individu-individu atau kelompok dipandang oleh satu atau yang lainnya untuk mengarahkan dalam pencapaian tujuan, walaupun tujuan itu merupakan tujuan individu. Dalam konteks memimpin, banyak di antara anggota di luar organisasi eh, menjadi orang yang mengarahkan kegiatan orang yang ada di dalam organisasi. Leadership adalah proses yang mengarahkan kemampuan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan orang-orang atau kelompok dalam kondisi tertentu. Pimpinan adalah penggerak sebuah atau beberapa kelompok untuk dapat menggerakkan kelompok ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dijalin dalam dan dengan kelompok. Hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama, memperhatikan secara jelas dan logis posisi kita akan membantu orang dalam memahami cara pandang kita. Yang kedua, mendengarkan setiap reaksi orang lain dan jangan berpura-pura tidak tahu. Yang ketiga, libatkan semua dalam diskusi dan temukan alternatif-alternatif tentang cara pandang kita. Yang keempat, jangan berubah pikiran hanya untuk meredam konflik, tapi temukan yang terbaik dan dalam posisi yang logis. Yang kelima, usahakan jangan dulu melakukan pemungutan suara, melempar koin atau menyerah untuk memecahkan perbedaan. Cobalah dengan argumen-argumen yang benar. Yang terakhir, jangan terlalu terpaku dengan pemilihan situasi win atau lose. Kekuasaan pemimpin dalam konteks personal power itu tidak akan berarti untuk dapat menjelaskan bahwa kepemimpinan yang dia jalankan efektif dalam mempengaruhi orang lain. Personal behavior, pimpinan, dan keterampilan yang dijalankan efektif dalam mempengaruhi harus terangkum di dalamnya bila kita menginginkan kelanjutan bagaimana pimpinan mempengaruhi orang lain. Kekuasaan personal dari pimpinan sangat bergantung kepada kemampuan atau keterampilan dari pimpinan. Perilaku pimpinan dalam pengaruh mengarahkan pada cara yang digunakan dalam pengaruh. Adapun untuk meningkatkan efektivitas dalam kepemimpinannya, pemimpin dapat menggunakan taktik atau cara yang dalam pengaruh. Yang pertama, rational persuasion atau bujukan secara rasional, menggunakan argumen-argumen yang logis dan data-data yang faktual untuk membujuk orang-orang di mana permintaan-permintaan yang diajukan dapat berjalan dan menghasilkan keluaran-keluaran yang diharapkan. Yang kedua, exchange taktik atau taktik pertukaran. Permintaan atau proposal yang diajukan berupa janji yang secara eksplisit dan atau implisit menyediakan hadiah pada orang-orang yang menjadi target. Yang ketiga, legitimate request, permintaan yang legitimate, basis dari permintaan dengan menggunakan fasilitas kewenangan atau aturan-aturan dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan organisasi, kebijakan, dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Yang keempat ada pressure tactics atau taktik tekanan. Melalui perlakuan yang secara eksplisit atau implisit memuat ketentuan bahwa kesalahan yang terjadi memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu.
Yang terakhir, I- personal IPELS atau daya tarik personal, menggunakan sisi hati orang lain dan perkawanan secara personal sebagai basis dari permintaan. Lalu selanjutnya perilaku dari kepemimpinan pendidikan. Perilaku kepemimpinan pendidikan memiliki struktur tugas mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan tercapainya tujuan. Yang kedua, mementingkan produksi yang tinggi. Yang ketiga, lebih banyak melakukan pengarahan. Yang keempat, melakukan pengawasan secara ketat. Yang kelima, simpati terhadap bawahan. Yang keenam, memiliki sifat bersahabat. Yang ketujuh, berusaha menciptakan suasana saling percaya. Selanjutnya ada keterampilan-keterampilan dalam kepemimpinan. Keterampilan-keterampilan dalam kepemimpinan meliputi ada lima, lima poin. Yang pertama itu ada keterampilan dalam memimpin. Keterampilan dalam memimpin, seorang pemimpin harus menguasai cara-cara eh, kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk hal itu, antara lain ia harus menguasai bagaimana caranya menyusun rencana bersama, mengajak anggota, memberi bantuan kepada anggota, terus memupuk moral kelompok bersama-sama, membuat keputusan, menghindarkan working on the group dan working for the group, dan mengembangkan working within the group, membagi dan menyerahkan tanggung jawab dan sebagainya. Untuk memperoleh keterampilan di atas perlu pengalaman, dan karena itu pemimpin harus benar-benar banyak bergaul, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang yang dipimpinnya. Yang penting jangan hanya tahu, tetapi harus dapat melaksanakan, seperti yang dikatakan oleh Cherry Sidney and Friends. This process has worked with those novators and groups who wants to develop ideas and approach, and in many circumstances they have act as leader in the development of a quality culture. Dalam kepemimpinan Islam, kerjasama dengan tanpa melihat perbedaan yang melekat dalam setiap individu, apalagi dibedakan secara fisik, adalah sebuah keharusan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menjalin kerjasama dengan anggotanya, pemimpin yang mampu memperlihatkan sisi individual yang baik dalam kepemimpinannya. Selanjutnya, yang kedua itu ada keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Ada dua macam hubungan yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Yang kedua, hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan personal. Ialah hubungan yang tidak didasari atas tugas resmi atau pekerjaan, tetapi harus bersifat kekeluargaan. Seorang pemimpin harus terampil dalam melaksanakan hubungan-hubungan tersebut di atas, jangan sampai mencampur adukan antara hubungan fungsional dan hubungan personal. Selanjutnya ada keterampilan dalam proses kelompok. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya bukan hanya karena keberhasilan seorang diri pemimpinnya, akan tetapi merupakan upaya kolektif yang dilakukan oleh semua anggota organisasi. Anggota dalam organisasi sangat beragam dari sikap, perilaku, kemampuan, keterampilan, serta tugas-tugas dalam pekerjaannya. Setiap anggota mempunyai perbedaan, ada yang lebih, ada yang kurang. Tetapi dalam kelompok mereka harus dapat bekerja sama. Maksud utama dari sebuah proses kelompok ini adalah bagaimana meningkatkan partisipasi utama dari anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimilikinya itu bisa keluar. Seorang pemimpin itu harus bisa menjadi penengah, pendamai, moderator, dan bukan menjadi hakim. Selanjutnya ada keterampilan dalam administrasi personal. Administrasi personal mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi personal inilah di antaranya ada seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan secara kesejahteraan. Menemukan yang paling penting dari kegiatan di atas ialah kegiatan seleksi dalam memilih orang yang paling sesuai dengan tugas dan pekerjaannya yang berpedoman pada the right man in the right place.
Selanjutnya ada keterampilan dalam menilai. Sebelum menilai orang lain, orang yang baik adalah orang yang tahu di mana posisi dia berada dalam pencapaian atas tugas dan tanggung jawabnya. Of course, highly arrogant individuals are incapable of realistic self-assessment. Peter A. Topping 2002-17. Introspeksi diri atas perilaku dari tugas-tugas yang dilakukan dengan baik dan jujur adalah modal untuk dapat menilai orang lain. Jujur atas diri sendiri adalah modal untuk jujur dalam memberikan penilaian pada orang lain. Jadi penilaian atau evaluasi suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas, fungsi, dan karakteristik dari eh, dasar kepemimpinan. Tugas tugas memimpin. Tugas seorang pemimpin dalam organisasi adalah membawa anggota organisasi untuk bekerja bersama-sama sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dan membawa organisasi ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan. Mengawasi, membenarkan, meluruskan, memandu, menerjemahkan, menetralisir, mengorganisasikan, dan mentransformasikan eh, kebutuhan dan harapan anggota organisasi adalah tugas seorang pemimpin. Dalam konteks nilai dan norma sosial, tugas pemimpin adalah membuat organisasi sebagai suatu sistem sosial yang menyenangkan. Bagi anggota organisasinya, organisasi menjadi satu tempat berinteraksi aktualisasi diri bagi anggota-anggotanya. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi di antara lain yang pertama, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Yang terakhir, pemimpin bertanggung jawab dalam mengenai keputusan bersama dengan kelompok. Selanjutnya, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Lalu kita masuk ke karakteristik dasar kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, rendah hati dan sederhana. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang terakhir, keahlian dalam memegang jabatannya. Kepemimpinan berbasis nilai. Proses pendidikan adalah sebuah upaya untuk menghasilkan generasi-generasi muda penerus kehidupan bangsa dan umat manusia yang cerdas, terampil, memiliki perubahan, dan yang terpenting adalah memiliki moral dengan pijakan nilai dan norma agama serta kehidupan yang kuat. Pemimpin harus dapat belajar untuk memonitor diri. Mereka dalam perannya meninjau ulang setiap tindakannya, kritik dan saran memungkinkan untuk berkembang menjadi perilaku nyata dalam organisasi. Para pemimpin efektif bersifat nyaman dengan nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai organisasi yang berkembang. Mereka jujur kepada nilai-nilai mereka sendiri selagi membantu yang lain mengartikulasikan apa yang mereka hargai dan mereka mengambil suatu pendekatan yang langsung dengan konflik-konflik nilai dalam sebuah organisasi. Konsep kepemimpinan berbasis nilai ditafsirkan oleh penulis merupakan sebuah komparasi dari berbagai aspek berkenaan dengan nilai dalam hubungan antara anggota organisasi, kerjasama dengan basis, nilai dasar organisasi, komitmen yang tinggi, dan melayani anggota organisasi dengan sepenuh hati. Sebenarnya, kepemimpinan berdasar pada nilai ini bertindak sebagai suatu jangkar yang kuat di dalam organisasi yang bergolak. Nilai-nilai menyediakan para pemimpin dengan keberanian untuk mengantisipasi setiap problematik yang dihadapi dalam perjalanannya. Keinginan yang kuat untuk bergerak di depan kadang-kadang dapat meruntuhkan rencana awal
yang kemudian memotong jalur, menyudutkan seseorang atau kelompok, bahkan dapat mengabaikan aturan-aturan. Bagaimanapun, nilai-nilai bagi para pemimpin adalah dasar dari untuk tidak tersesat, dan ketersesatan itu adalah menyediakan organisasi satu disiplin internal yang sangat diperlukan di dalam lingkungan organisasi atau sekolah. Jadi sangatlah penting nilai dasar itu menjadi catatan yang benar untuk sukses dalam organisasi sekolah. Alasannya karena bidang-bidang yang dalam nilai akan sama kritis seperti angka-angka yang sulit ketika kita membangun pelanggan, keyakinan guru, siswa, anggota sekolah lainnya, dan customer eksternal di dalam eksternal kita dalam memandang masa depan. Maka adalah kritis ketika seorang pemimpin hanya berfokus kepada menciptakan nilai lewat orang lain atau organisasi, ketimbang menata dan mengembangkan terlebih dahulu nilai dasar sebagai individunya. Perubahan kolektif dalam kepemimpinan dapat terjadi dan dimungkinkan melalui perubahan-perubahan secara individual dalam diri setiap pemimpin untuk mendasarkan kepemimpinan kepada nilai dan norma, seperti dikemukakan di atas. Nilai dasar yang harus menjadi karakter seorang pemimpin yang berhasil sebagai individu, pemimpin organisasi tidak lepas dari nilai spiritual yang tinggi, ilah ilahiyah, dengan mendasarkan pada patokan-patokan nilai dan norma yang turun dalam konteks transenden yang kemudian dipersilakan untuk diolah dan dikelola oleh manusianya masing-masing sesuai dengan besaran tugas dan tanggung jawabnya dalam sebuah organisasi. Baik, sekian penjelasan mengenai kepemimpinan pendidikan dari saya. Kesimpulannya, seorang pemimpin kesimpulannya, kepemimpinan itu adalah sebuah proses kegiatan penataan berupa kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia dan bekerja sama. Kepemimpinan pendidikan ini dibutuhkan dalam sebuah proses eh, keberlangsungan pendidikan, terutama dalam sebuah organisasi di institusi pendidikan gitu. Karena dengan adanya kepemimpinan ini, sebuah institusi atau organisasi dapat eh, tercapai tujuannya dengan metode-metode yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin itu sendiri. Mungkin itulah penjelasan kepemimpinan pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.